Hai para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Murid Geo. Channel yang selalu menyajikan informasi menarik, inspiratif, dan edukatif tentang negara-negara di seluruh dunia. Di episode kali ini, kita akan menjelajahi negara Slovenia. Sebuah negara kecil di Eropa Tengah yang kaya akan keindahan alamnya yang luar biasa, sejarah yang menarik, dan budayanya yang mempesona. Slovenia dikenal dengan landskapnya yang beragam, mulai dari pegunungan Alpen yang megah, hutannya yang lebat, hingga pantai indah di sepanjang Laut Adriatik. Negara ini juga memiliki warisan sejarah yang kaya, yang mencakup pengaruh Romawi, Kekaisaran Austro-Hungaria, hingga perjuangan kemerdekaan modern. Budaya Slovenia memadukan tradisi Eropa Tengah dengan sentuhan unik lokal, terlihat dari kuliner khas, musik, dan festival yang meriah. Di sisi politik, Slovenia adalah negara demokrasi yang aktif dalam komunitas Eropa dan internasional. Dengan ekonomi yang terus berkembang dan fokus pada inovasi serta keberlanjutan. Mari kita mulai perjalanan ini untuk mengenal lebih dalam tentang Slovenia, negeri yang memadukan keindahan alam, warisan sejarah, dan semangat budaya yang hidup hingga kini. Slovenia adalah sebuah negara kecil yang terletak di Eropa Tengah dan di area Balkan. Berbatasan dengan Italia di barat, Austria di utara, Hungaria di timur laut, dan Kroasia di tenggara. Di sebelah barat daya, Slovenia memiliki garis pantai sepanjang sekitar 46 km di Laut Adriatik, memberikan akses penting ke laut. Luas wilayah Slovenia sekitar 20.273 km persegi, menjadikannya salah satu negara kecil di Eropa, namun dengan keanekaragaman geografis yang luar biasa. Ibu kota Slovenia adalah Ljubljana, sebuah kota yang menjadi pusat pemerintahan, budaya, dan ekonomi negara ini. Jumlah penduduk Slovenia diperkirakan sekitar 2,1 juta jiwa, dengan konsentrasi penduduk terbesar di kota-kota besar seperti Ljubljana, Maribor, dan Celje. Bahasa resmi Slovenia adalah bahasa Slovenia, yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Slavia Selatan. Bahasa Inggris juga banyak digunakan, terutama di kalangan muda dan dalam sektor pariwisata. Mata uang yang digunakan di Slovenia adalah euro, karena Slovenia merupakan anggota Uni Eropa dan zona euro. Slovenia memiliki banyak tempat unik dan menarik yang menjadi daya tarik wisata, antara lain Danau Bled, danau indah dengan pulau kecil di tengahnya yang memiliki gereja bersejarah, dikelilingi oleh pegunungan Alpen. Gua Postojna, salah satu gua terbesar dan terindah di dunia, dengan stalaktit dan stalagmit yang menakjubkan serta kereta bawah tanah untuk turis. Ljubljana, kota yang ramah pejalan kaki dengan arsitektur indah, kastil tua, dan suasana yang hidup. Taman Nasional Triglav, kawasan pegunungan Alpen Julian yang menawarkan pemandangan spektakuler, jalur hiking, dan keanekaragaman hayati. Piran, kota pesisir yang menawan dengan arsitektur Venesia dan pemandangan Laut Adriatik. Selain itu, Slovenia juga memiliki lebih dari 50% wilayahnya tertutup hutan, menjadikannya salah satu negara dengan tutupan hutan terluas di Eropa. Pegunungan Alpen Julian membentang di bagian barat laut Slovenia, dengan puncak tertinggi Triglav setinggi 2.864 meter, yang juga menjadi simbol nasional. Sungai-sungai seperti Sava dan Drava mengalir melalui negara ini, memberikan sumber daya air yang melimpah. Slovenia dikenal dengan fenomena alam karst, termasuk gua-gua dan sungai bawah tanah yang unik. Negara ini memiliki iklim yang bervariasi, dari iklim kontinental di bagian timur, hingga iklim Mediterania di pesisir. Slovenia adalah negara yang memadukan keindahan alam yang luar biasa dengan warisan budaya dan sejarah yang kaya, menjadikannya destinasi menarik untuk wisata alam, sejarah, dan budaya di Eropa Tengah.
Sejarah Slovenia bermula sejak zaman prasejarah, ketika wilayah ini dihuni oleh suku-suku Iliria dan Celtic. Pada abad pertama sebelum Masehi, wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi yang membawa pengaruh besar dalam bidang administrasi, budaya, dan infrastruktur. Kota-kota seperti Emona, yang kini menjadi ibu kota Ljubljana, mulai berkembang sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan. Memasuki abad pertengahan, Slovenia berada di bawah pengaruh Kekaisaran Franka dan kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Habsburg yang berkuasa selama berabad-abad. Pada masa ini, wilayah Slovenia terbagi menjadi beberapa wilayah feodal yang dikuasai oleh bangsawan lokal dan biara-biara Katolik yang kuat. Budaya dan bahasa Slovenia mulai berkembang sebagai identitas tersendiri di tengah dominasi kekuasaan asing. Pada abad ke-19, gerakan nasionalis Slovenia mulai bangkit, mendorong kebangkitan bahasa dan budaya Slovenia sebagai bagian dari upaya mempertahankan identitas nasional di tengah tekanan politik dari Kekaisaran Austro-Hungaria. Periode ini juga ditandai dengan perkembangan ekonomi dan modernisasi di kota-kota besar. Setelah Perang Dunia Pertama, Slovenia menjadi bagian dari Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Yugoslavia. Selama Perang Dunia Kedua, wilayah Slovenia mengalami pendudukan oleh pasukan Aksis, dengan perlawanan partisan yang gigih dari rakyat Slovenia. Setelah perang, Slovenia menjadi salah satu republik dalam Federasi Republik Sosialis Yugoslavia di bawah pemerintahan komunis. Pada masa ini, Slovenia mengalami industrialisasi dan pembangunan ekonomi yang pesat, serta peningkatan standar hidup. Pada tahun 1991, Slovenia memproklamasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia melalui referendum yang damai dan singkat, menandai awal era baru sebagai negara merdeka dan berdaulat. Sejak itu, Slovenia telah berkembang pesat, bergabung dengan Uni Eropa dan NATO, serta menjadi salah satu negara dengan ekonomi paling stabil dan maju di kawasan Balkan dan Eropa Tengah. Slovenia dikenal dengan keberagaman suku dan agama yang harmonis. Mayoritas penduduknya adalah etnis Slovenia. Namun terdapat juga komunitas Kroasia, Serbia, Italia, dan Hungaria yang turut memperkaya mozaik budaya negara ini. Dari segi agama, Slovenia memiliki populasi yang terdiri dari Katolik Roma sebagai mayoritas, serta komunitas Protestan dan Ortodoks yang hidup berdampingan dengan toleransi tinggi dan saling menghormati. Slovenia adalah negara dengan jumlah bangunan keagamaan per kapita terbesar di Eropa. Ada lebih dari 3.000 gereja, kapel, dan monumen keagamaan yang ada di negara ini, menjadikan Slovenia sebagai negara religius di Eropa. Dalam kehidupan masyarakat Slovenia, nilai kekeluargaan dan solidaritas sosial sangat dijunjung tinggi. Tradisi keramahan dan sambutan hangat kepada tamu menjadi ciri khas yang melekat dalam keseharian mereka. Acara-acara keluarga dan komunitas seperti pernikahan, festival, dan perayaan keagamaan menjadi momen penting yang mempererat ikatan sosial dan melestarikan tradisi leluhur. Kuliner Slovenia juga menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya mereka. Hidangan khas seperti potica, kue gulung tradisional yang diisi dengan kacang atau coklat, serta jota. Sup asam yang terbuat dari sauerkraut dan kacang, menggambarkan kekayaan cita rasa yang sederhana namun menggugah selera. Selain itu, kranjska klobasa, sosis khas Slovenia, juga menjadi favorit masyarakat. Makanan-makanan ini tidak hanya menjadi santapan sehari-hari, tetapi juga simbol kebersamaan dan identitas budaya. Tak kalah menarik adalah tarian dan musik tradisional Slovenia yang penuh semangat dan warna. Tarian seperti polka dan kolo menampilkan gerakan dinamis yang melambangkan kegembiraan dan kebersamaan komunitas. Musik folk dengan alat musik tradisional seperti cimbalon dan gajde mengiringi tarian ini, menciptakan suasana yang hidup dan menggugah emosi.
Festival budaya yang menampilkan tarian dan musik ini menjadi ajang penting untuk melestarikan warisan budaya dan memperkenalkannya kepada generasi muda serta wisatawan. Slovenia juga memiliki tradisi unik seperti Kurentovanje, festival musim dingin yang meriah dengan kostum dan topeng tradisional yang dipercaya mengusir roh jahat dan menyambut musim semi. Selain itu, orang Slovenia atau Slovenian adalah sekelompok orang Slavia subalpin yang ramah dan suka menolong dengan kumpulan gen yang beragam seperti warisan alam dan budaya mereka. Slovenia adalah sebuah republik parlementer yang menerapkan sistem demokrasi representatif. Kepala negara adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Sementara kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang memimpin kabinet dan menjalankan kekuasaan eksekutif. Parlemen Slovenia terdiri dari 2 kamar, yaitu Majelis Nasional dan Majelis Negara, yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam hubungan diplomasi, Slovenia aktif sebagai anggota Uni Eropa dan NATO, serta menjalin hubungan bilateral yang erat dengan negara-negara Eropa dan mitra global lainnya. Negara ini terus berupaya memperkuat integrasi ke dalam komunitas Eropa dan internasional. Dengan fokus pada reformasi politik, ekonomi, dan energi terbarukan dengan keberlanjutan lingkungan. Dari sisi ekonomi, Slovenia merupakan negara dengan stabilitas makroekonomi yang baik. Setelah melewati tantangan pandemi dan krisis energi, Slovenia berhasil menjaga inflasi terkendali, memperbaiki keuangan publik, dan mempertahankan tingkat pengangguran pada level terendah dalam sejarahnya. Pertumbuhan ekonomi Slovenia tetap di atas rata-rata Uni Eropa, meskipun konvergensi pendapatan per kapita dengan rata-rata Uni Eropa sempat melambat pada 2024. Sumber daya alam Slovenia meliputi hutan yang menutupi lebih dari 50% wilayahnya, air bersih berkualitas tinggi, dan lanskap yang beragam mulai dari pegunungan Alpen hingga dataran rendah dan pesisir Laut Adriatik. Negara ini juga memiliki potensi energi terbarukan, terutama dari tenaga air dan matahari, yang menjadi fokus dalam strategi transisi energi hijau. Namun, Slovenia menghadapi sejumlah tantangan penting. Perubahan demografis dengan penurunan populasi usia kerja, kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor, serta kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja menjadi isu utama. Selain itu, meskipun telah ada kemajuan dalam pengelolaan lingkungan, emisi gas rumah kaca dan konsumsi material yang meningkat masih menjadi perhatian. Kualitas udara yang dipengaruhi oleh partikel halus juga perlu ditangani lebih lanjut. Masa depan Slovenia sangat bergantung pada keberhasilan negara ini dalam mengatasi tantangan tersebut, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan melanjutkan transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dengan investasi dalam inovasi, pendidikan, dan teknologi ramah lingkungan, Slovenia berpotensi menjadi contoh negara maju yang harmonis antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Nah, para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada, itulah sekilas tentang negara Slovenia yang menakjubkan. Sebuah negara kecil di Eropa Tengah yang mempesona dengan keindahan alamnya yang beragam, sejarahnya yang panjang dan kaya, serta budaya yang hidup dan penuh warna. Dari pegunungan Alpen yang megah, warisan Romawi yang masih terasa, hingga tradisi unik seperti Kurentovanje yang meriah, Slovenia menunjukkan perpaduan harmonis antara masa lalu dan masa kini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah wawasan dan menginspirasi kalian untuk terus mengenal lebih dalam tentang negara-negara di dunia, termasuk Slovenia yang penuh cerita menarik dan potensi besar. Dengan semangat kekeluargaan dan keberagaman yang dijaga dengan baik, Slovenia mengajarkan kita pentingnya menjaga warisan budaya sambil terus melangkah maju.
Terima kasih sudah menyaksikan episode Slovenia di channel Murid Geo. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode-episode menarik berikutnya. Semoga informasi tentang negara Slovenia ini bisa menambah pemahaman yang lebih dalam tentang negara yang memesona ini. Sampai jumpa di pembahasan negara berikutnya. Kenali, cintai dan jelajahi.